Baik, di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang integrasi dan disiplin SDM. Adapun pembahasan yang kami bahas, 1. Integrasi SDM, 2. Disiplin SDM, 3. Faktor-faktor disiplin, dan keempat, upaya mencapai integrasi dan disiplin SDM. Saya sendiri Pandey Nyoman Tria Putra, NPM 052. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi SDM. 1. Integrasi SDM. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan, dan kata integrasi juga berasal dari kata sifat Latin integran utuh lengkap. Dalam konteks ini, integrasi adalah rasa batin keutuhan yang berasal dari kualitas seperti kejujuran dan konsistensi karakter. Dengan demikian, orang dapat menilai bahwa orang lain memiliki integritas sejauh mereka bertindak menurut keyakinan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip mereka. Integrasi adalah konsep konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil. Dalam etika integrasi dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau akurasi dari tindakan seseorang. Integritas dapat dianggap sebagai kebalikan dari kemunafikan, dalam bahwa hal konsistensi internal sebagai kebajikan dan menunjukkan bahwa ternyata pihak yang memiliki nilai-nilai yang bersengketa harus menjelaskan perbedaan itu atau mengubah kepercayaan mereka. Tujuan integrasi. Tujuan pengintegrasian adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhi kebutuhan karyawan. Prinsip integrasi: menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Karakteristik integrasi. Ada 10 karakteristik integrasi, yaitu 1. Akan menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting. 2. Akan menemukan yang benar saat yang lain belum menemukannya. Ketiga, bertanggung jawab. Keempat, menciptakan budaya kepercayaan. Kelima, menepati janji. Keenam, kita perlu mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Ketujuh, jujur namun tetap rendah hati. Ke-8, bertindak seperti sedang diawasi. 9, mempekerjakan integritas. Ke-10, konsisten. Metode pengintegrasian. Metode-metode pengintegrasian yang kita kenal adalah sebagai berikut. 1. Hubungan antar manusia atau human relation. Kedua, motivasi atau motivation. Ketiga, kepemimpinan atau leadership. Keempat, kesepakatan kerjasama atau KKB. Kelima, collective bargaining. Perkenalkan, nama saya IKD Ari Yudarta, NPM 18321211214. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua, disiplin SDM. Secara etimologis, disiplin berasal dari bahasa Inggris disciple, yang berarti pengikut atau penganut pengajaran, latihan, dan sebagainya. Disiplin merupakan suatu keadaan tertentu di mana orang-orang yang ada tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan rasa senang hati. Sedangkan kerja adalah segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkannya. Menurut Asibuan 2005 per 193-194, kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanda disiplin karyawan baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hal yang optimal. Menurut Swigeng Pritjo Minto 1993 per 15 mengemukakan, disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Hukum pelaksanaan disiplin manajemen SDM. Yang pertama, Theo Haiman 1982 per 326 mengatakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tertib dengan anggota organisasi yang berperilaku sepantasnya dan memandang peraturan-peraturan organisasi sebagai perilaku yang dapat diterima. Yang kedua, sedangkan Alfred
R. Leitner dan L.S. Levin 1980/71 telah memberikan definisi antara lain, disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Saya, Gada Hendra Dwi Putra, FPM 18321211207. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan disiplin SDM. Tujuan pelaksanaan disiplin SDM antara lain seperti melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. SDM harus melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Dan terakhir, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada larangan dalam SDM. Jika SDM, pegawai atau karyawan melakukan pelanggaran ketika melakukan pekerjaannya, mereka akan dikenakan ada 3 sanksi pada mereka. Ada sanksi atau hukuman yang bersifat ringan, sedang, dan berat. Yang hukuman disiplin yang bersifat ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua ada hukuman sedang. Hukuman sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Yang ketiga ada hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat ini terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan terakhir pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Perkenalkan, nama saya Idewo Gede Santika Utama Putra, NPM 1832121545. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang saya bawa adalah faktor-faktor disiplin. Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kedisiplinan dalam diri seseorang, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri seseorang yang bersangkutan. Adapun faktor internal lainnya, yang pertama itu ada faktor pembawaan. Menurut aliran nativisme, bahwa nasib seseorang itu sebagian besar berpusat pada pembawaannya, sedangkan pengaruh lingkungan hidupnya begitu sedikit saja. Yang kedua ada faktor kesadaran. Kesadaran adalah hati yang terbuka atas pikiran yang telah terbuka tentang apa yang telah dikerjakan. Disiplin akan lebih mudah ditegakkan bila timbul dari kesadaran setiap insan untuk selalu berbuat sesuai dengan aturan tanpa paksaan dari luar. Yang ketiga ada faktor minat dan motivasi. Minat adalah suatu perangkat manfaat yang terdiri dari kombinasi, perpaduan, dan campuran dari berbagai perasaan, harapan, prasangka, cemas, takut, dan kecenderungan lainnya yang bisa mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Yang keempat ada faktor pengaruh pola pikir. Pola pikir dalam diri seseorang yang telah ada terlebih dahulu sebelum tertuang dalam perbuatan sangat berpengaruh dalam melakukan suatu kehendak atau keinginan. Jika seseorang mulai berpikir akan pentingnya disiplin, maka ia akan melakukannya. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri seseorang yang bersangkutan. Faktor eksternal tersebut adalah contoh
atau teladan. Contoh atau teladan adalah perbuatan dan tindakan sehari-hari dari seseorang yang berpengaruh. Yang kedua itu ada nasihat memberikan. Nasihat yang baik akan menjadikan seseorang untuk berbuat lebih baik, teratur dari perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, seseorang akan melatih dirinya untuk berdisiplin sesuai dengan nasihat yang sudah diterimanya. Yang ketiga itu adalah latihan. Latihan melakukan sesuatu dengan penuh disiplin yang baik dapat dilakukan sejak kecil dan terus-menerus akan menjadikan terbiasa melaksanakannya. Jadi, dalam hal disiplin yang ada pada seseorang selain berasal dari pembawaan, bisa dikembangkan melalui latihan secara terus-menerus. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan merupakan suatu yang mengelilingi individu di dalam hidupnya, baik dalam bentuk lingkungan fisik seperti orang tua, rumah, kawan bermain, dan masyarakat sekitar, maupun dalam bentuk lingkungan psikologis seperti perasaan-perasaan yang dialami, cita-cita, persoalan yang dihadapi, dan sebagainya. Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pendidikan adalah lingkungan, dan demikian juga dalam disiplin lingkungan organisasi. Misalnya dalam keseharian anggota organisasi terbiasa melakukan kegiatan yang tertib dan teratur karena lingkungan yang mendukung serta memaksakan untuk disiplin. Yang kelima ada pengaruh kelompok pembawaan dari latihan sangat berpengaruh dalam kedisiplinan perbuatan dari lahir yang ditunjang. Latihan bisa dikembangkan jika terpengaruh oleh suatu kelompok yang berdisiplin. Selanjutnya ada upaya mencapai integrasi dan disiplin SDM. Ada beberapa upaya mencapai integrasi. Yang pertama ada mensosialisasikan upaya pemersatu budaya bangsa melalui kegiatan kebudayaan secara nasional maupun internasional. Yang kedua ada meratakan pembangunan sosial dan ekonomi keseluruhan wilayah Indonesia. Yang ketiga ada membudayakan penggunaan produk asli Indonesia bagi kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang keempat ada memperkaya wawasan kebangsaan dan mengimplementasikan nilai Pancasila di setiap sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Upaya mencapai disiplin SDM. Tujuan dari peraturan kedisiplinan adalah tujuan melancarkan segala aktivitas kantor, baik yang ada dalam kantor maupun di luar kantor. Suatu kedisiplinan kerja karyawan dapat ditegakkan apabila peraturan yang ada dapat dijalankan dengan baik. Adapun cara meningkatkan disiplin karyawan. Yang pertama, ciptakan ruang kerja yang nyaman dan kondusif. Yang kedua, jangan terlalu banyak aturan kepada karyawan. Yang ketiga, jangan lupa reward dan punishment. Yang keempat, ada pelatihan dan refreshing secara periodik. Yang terakhir ada penerapan teknologi dalam pengawasan karyawan. Demikian dari presentasi kelompok kita. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.